Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dia Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bab 13 yang berjudul mendistribusikan dan mempromosikan produk. Sebelum menginjak materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Dwi Ferdianto dengan akhiran NPM 241. Perkenalkan, nama saya Andra Andira Eka Puspita dengan akhiran NPM 220. Saya Muhammad Rizal Baktar Mustafa dengan akhiran NPM 223. Perkenalkan, saya Nabila Izinur Aini dengan akhiran NPM 225. Perkenalkan, saya Marcelina Salsabila dengan NPM akhiran 233. Pada bagian pertama yaitu kita akan membahas bauran distribusi dan saluran distribusi. Yang pertama yaitu bauran distribusi atau distribution mix, yaitu perpaduan berbagai saluran distribusi yang menjadi sarana penyaluran produk dari perusahaan ke pengguna akhir atau konsumen. Yang kedua yaitu saluran distribusi, jaringan perusahaan yang saling terhubung di mana suatu produk beralih ke produsen, ke pengguna akhir atau konsumen. Next. 4 saluran distribusi. Terdapat 4 saluran distribusi. Yang pertama yaitu saluran distribusi langsung, yaitu produk beralih langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Yang kedua, saluran distribusi eceran atau peritel. Produsen mendistribusikan produk melalui peritel, kemudian menuju ke konsumen atau pengguna akhir. Yang ketiga, saluran distribusi grosir. Pedagang grosir menyimpan barang dan memasuknya secara kontinu. Yang keempat, saluran distribusi oleh agen. Agen penjualan mewakili produsen dan menerima komisi atas barang yang mereka jual. Kemudian, 3 strategi tingkatan cakupan pasar. Yang pertama, distribusi intensif. Mendistribusikan ke sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran. Yang kedua, distribusi eksklusif. Manufaktur memberikan hak eksklusif mendistribusikan produk ke pedagang grosir dan peritel yang terbatas. Yang ketiga, distribusi selektif. Pedagang, grosir, dan peritel memberikan perhatian khusus dalam sistem penjualan mereka. Perdagangan grosir. Perdagangan grosir adalah perantara yang menjual produk ke bisnis lain kemudian ke konsumen. Perantara adalah individu atau perusahaan yang membantu pendistribusian suatu produk. Pedagang grosir independen, yaitu pelaku grosir membeli produk dari produsen dan menjualnya ke bisnis lain. Kemudian pedagang grosir jasa penuh. Pedagang grosir menyediakan kredit, pemasaran, dan jasa perdagangan lain, jasa jual beli konvensional. Pedagang grosir fungsi terbatas. Pedagang grosir yang memberikan jasa dalam rentang terbatas. Dropshipper, yaitu pedagang grosir hanya menerima pesanan pelanggan dan bernegosiasi dengan produsen. Kemudian ada e-intermediary. E-intermediary yaitu saluran distribusi berbasis internet yang membantu pengiriman produk kepada pelanggan. Terdapat 3 jenis e-intermediary. Yang pertama, syndicate seller, yaitu praktik e-commerce di mana suatu situs web menawarkan situs lain. Yang kedua, shopping agent, membantu pelanggan daring dengan mengumpulkan dan menyortir informasi. Yang ketiga yaitu pialang business to business. Perantara e-commerce menyediakan layanan daring penambahan nilai bagi pelanggan bisnis. Baik, selanjutnya ada retail. Menurut Barry Berman dan Jules E. Evans,
Retailing adalah aktivitas bisnis yang merupakan tahapan akhir proses pendistribusian barang, mencakup penjualan barang dan jasa pada konsumen yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Sehingga pengertian retail adalah kegiatan ekonomi yang mendistribusikan barang dalam jumlah besar untuk dijual dalam jumlah kecil atau eceran pada konsumen tingkat akhir. Next. Retail memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada retail konvensional, yaitu toko yang menjual produk eceran. Yang kedua ada retail non-toko, yaitu menjual produk atau jasa menggunakan media di luar toko fisik. Yang ketiga ada retail daring atau online retailing. Retail yang informasi produk dan jasa penjual terhubung dengan komputer konsumen. Next. Retail konvensional ada retail lini produk. Retail lini produk adalah kelompok produk di dalam kelas produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang serupa, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama, atau dalam kisaran harga tertentu, dan dijual kepada kelompok pelanggan yang sama. Di dalam retail lini produk ada toko serba ada, atau department store, ada pasar swalayan atau supermarket, dan toko khusus atau specialty store. Yang kedua ada retail murah, yaitu retail murah adalah yang menghadirkan berbagai jenis produk dengan harga miring atau harga murah, seperti toko diskon, katalog showroom, factory outlet, wholesale club. Yang ketiga ada toko barang kebutuhan sehari-hari, yaitu toko retail yang menawarkan akses lokasi yang mudah dijangkau, jam buka toko yang panjang, dan pelayanan cepat. Yang kedua ada retail non-toko. Ada retail respon langsung, yaitu bentuk retail non-toko di mana perusahaan langsung berinteraksi dengan pelanggan untuk menginformasikan mereka mengenai produk dan menerima pesanan. Yang kedua ada pesanan via pos atau pemasaran katalog. Bentuk retail non-toko di mana pelanggan memesan barang-barang pada katalog yang diterima melalui surat. Yang ketiga ada telemarketing. Bentuk retail non-toko di mana panggilan telepon digunakan untuk menjual langsung kepada pelanggan. Yang keempat ada penjualan langsung, yaitu bentuk retail non-toko yang dicirikan oleh penjualan dari rumah ke rumah. Yang ketiga ada retail daring atau online retailing. Di sini ada katalog elektronik, yaitu menggunakan pajangan produk yang ditunjukkan di dunia maya untuk memberikan akses instan dan informasi produk langsung kepada pelanggan. Penjual tidak melakukan distribusi melalui pos dan menghindari biaya percetakan. Dan begitu katalog daring dibuat, biaya pemeliharaan dan aksesnya tidak begitu besar. Yang kedua ada electronic storefront, situs web komersial yang menjadi sarana konsumen untuk mengumpulkan informasi mengenai produk dan peluang pemesanan, pembelian, dan pembayaran. Yang ketiga ada cyber mall, sekumpulan etalase maya yang menghadirkan beragam produk dan menawarkan kecepatan, kenyamanan, akses 24 jam, dan pencarian yang efektif. Contohnya Yahoo dan As. Yang keempat ada retail interaktif dan video, yaitu bentuk pemasaran interaktif yang memungkinkan penonton untuk berbelanja di rumah dari saluran televisi. Kemudian ada distribusi fisik, yaitu memindahkan produk dari perantara atau produsen kepada pelanggan dan mencakup operasi pergudangan dan transportasi. Distribusi fisik memiliki tujuan menyediakan barang kapanpun dan dimanapun konsumen inginkan, menekan harga agar tetap rendah, dan menyediakan layanan untuk memuaskan pelanggan. Contohnya, menyediakan layanan pelanggan, pergudangan, dan transportasi produk. Dalam distribusi fisik terdapat operasi pergudangan. Operasi pergudangan adalah bagian utama dari manajemen distribusi. Di dalam operasi pergudangan terdapat dua jenis, yaitu gudang pribadi, dimiliki oleh satu produsen, pedagang grosir, atau retail yang mengelola barang dalam jumlah besar dan memerlukan tempat penyimpanan berkala. Sebagian besar dijalankan oleh perusahaan besar yang mengelola barang dalam jumlah besar dan memerlukan tempat penyimpanan berkala. Yang kedua ada gudang publik, dimiliki dan dioperasikan secara mandiri,
yang juga disewakan ke perusahaan atas barang simpan yang dibutuhkan. Lazim digunakan oleh berbagai perusahaan yang memerlukan tempat penyimpanan selama musim sibuk dan oleh produsen yang memerlukan beberapa lokasi penyimpanan untuk mengirimkan produk ke berbagai pasar. Kemudian ada operasi transportasi. Seluruh perusahaan harus memperhatikan sarana transportasi untuk membawa barang-barang di usahanya. Dalam operasi transportasi terdapat 6 macam pilihan, yaitu truk, kereta api, pesawat, transmisi digital, air, dan juga pipa. Promosi atau promotion adalah teknik efektif mengomunikasikan informasi mengenai produk dan dalam menjual produk dari bauran komunikasi. Next. Bauran komunikasi sendiri memiliki arti keseluruhan pesan yang disampaikan perusahaan kepada pelanggan mengenai produknya. Tujuan dari promosi adalah untuk peningkatan penjualan produk, pengomunikasian perusahaan dan produknya, positioning suatu produk, peningkatan nilai sehingga membedakannya dengan produk yang lainnya atau produk saingan, dan pengendalian volume penjualan. Next. Strategi promosi. Strategi promosi dibentuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Ada 2 jenis strategi yang penting, yaitu 1. Strategi tarik. Strategi perusahaan yang menyasar langsung kepada konsumen yang akan meminta produk dari peritel atau pengecer. Selanjutnya, ada strategi dorong. Strategi perusahaan dalam memasarkan produknya ke pedagang grosir dan peritel, kemudian mengajak pelanggan atau konsumen untuk membeli produknya. Next. Bauran promosi. Bauran promosi ialah kombinasi alat-alat yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk dengan tujuan memutuskan bauran promosi yang tepat, yaitu memadukan alat-alat promosi seperti iklan, penjualan personal, promosi penjualan, pemasaran langsung atau interaktif, serta hubungan masyarakat. Promosi iklan. Promosi iklan adalah alat promosi yang terdiri dari komunikasi berbayar yang bersifat non-personal yang menjadi sarana untuk menginformasikan audiens mengenai suatu produk. Pemasar menggunakan pelacakan iklan waktu nyata untuk mencari tahu siapa saja pelanggan atau target mereka. Media iklan sendiri yang sering digunakan antara lain adalah koran, surat, radio, TV, reklame, dan majalah. Perpaduan media yang menjadi sarana iklan perusahaan disebut dengan bauran media. Media iklan melalui TV, suaranya lebih banyak atau audiensnya lebih luas. Jadi, pemasaran melalui TV lebih dianjurkan daripada koran dan lain-lainnya. Next. Penjualan personal. Sebagai bentuk penjualan yang paling tua dan paling mahal, penjualan personal mengharuskan seorang tenaga penjualan berkomunikasi empat mata dengan calon pelanggan untuk mengenali kebutuhan dan menyesuaikannya dengan produk yang ditawarkan. Tenaga penjualan meraih kredibilitas dengan mencurahkan waktu untuk lebih akrab dengan calon pelanggan dan menjawab berbagai pertanyaan mereka. Interaksi profesional seperti ini sangat efektif dalam pemasaran hubungan. Hal ini memberikan penjual gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang diinginkan pembeli dan memungkinkan tenaga penjualan untuk memberikan layanan yang memberikan nilai tambah. Next. Tugas-tugas penjualan personal.
tenaga penjualan harus lihai dalam melakukan 3 tugas dasar penjualan personal. Dalam pengolahan pesanan, seorang tenaga penjualan menerima pesanan dan mengawasi penanganan dan pengiriman produk. Lalu dalam situasi lain, ketika calon pelanggan tidak menyadari kebutuhan atau keinginan mereka atas suatu produk, penjualan kreatif menyediakan informasi dan mendemonstrasikan manfaatnya untuk membujuk pembeli agar melakukan pembelian. Lalu selanjutnya ada penjualan misionaris untuk mempromosikan suatu perusahaan atau produk-produknya ketimbang hanya menutup penjualan. Langkah-langkah dalam proses penjualan personal. Pertama, mencari calon pelanggan dan menilainya. Seorang tenaga penjualan harus sudah memiliki calon pelanggan atau prospek. Lalu selanjutnya pendekatan. Keberhasilan pada langkah-langkah berikutnya bergantung pada kesan pertama yang diberikan. Oleh karena itu, seorang tenaga penjualan harus tampil profesional dan menyambut prospek dengan sikap yang menunjukkan rasa percaya diri. Lalu selanjutnya ada presentasi dan demonstrasi. Berikutnya tenaga penjualan melakukan presentasi, yaitu penjelasan menyeluruh mengenai produk, fiturnya, dan kegunaannya. Yang terpenting, presentasi ini mengaitkan manfaat produk dengan kebutuhan prospek. Suatu presentasi bisa saja melibatkan suatu demonstrasi atau mungkin juga tidak. Lalu selanjutnya ada penanganan keberatan. Lalu selanjutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjut adalah kegiatan untuk menjalin hubungan yang bertahan lama dengan pembeli. Tenaga penjualan yang baik tidak mengakhiri proses penjualan dengan penutupan. Tenaga penjualan menginginkan penjualan tersebut berhasil sehingga pelanggan akan membeli dari mereka lagi. Next. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembelian yang dilakukan konsumen. Penjualan barang industri atau kerjasama dengan distributor. Promosi penjualan dapat meningkatkan peluang pembeli untuk mencoba produk, meningkatkan pengakuan produk, dan meningkatkan skala pembelian dan perolehan penjualan. Publisitas. Publisitas adalah informasi mengenai suatu perusahaan, produk, atau acara yang disiarkan oleh media massa umum untuk menarik perhatian publik. Meskipun publisitas gratis, pemasar tidak memiliki kendali atas konten media yang disebarkan oleh wartawan dan penulis. Dan karena ditampilkan dalam format berita, konsumen seringkali menganggapnya objektif dan kredibel. Berkebalikan dengan publisitas, hubungan masyarakat adalah informasi yang dipengaruhi perusahaan yang bertujuan untuk membangun itikat baik dengan masyarakat, dengan cara mempublikasikan kontribusi amal perusahaan misalnya, atau berhadapan dengan situasi yang kurang mengenakan. Demikian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.